berjumpa dengan kalian semua di mata pelajaran Bahasa Indonesia. Nah, sebelum itu, seperti agenda kita setiap paginya, kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan juga lagu wajib nasional hari ya. Namun sebelum itu, mari kita untuk berdoa terlebih dahulu ya. Silakan kepada Mbak Farihana selaku ketua kelas bisa memimpin doa. Duduk siap, berdoa dimulai. Selesai. Terima kasih. Nah, sekarang silakan dari anak-anak bisa berdiri terlebih dahulu. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Nah, baik, selanjutnya kita akan menyanyikan lagu wajib nasional. Membela yang benar, mencetak hati tak diserang, maju serta mengusir penyerang, maju serta Silakan bisa duduk kembali. Ya, baik anak-anak. Setelah tadi kita sudah berdoa, kemudian tadi sudah menyanyikan lagu Indonesia Raya dan juga lagu wajib nasional. Di sini Ibu menyediakan afirmasi positif. Nah, silakan ayo kita baca bareng-bareng. Hari ini aku siap belajar dengan penuh semangat. Aku orang yang teliti. Mataku adalah jendela dunia, dan tanganku adalah pena. Nah, jadi dengan adanya afirmasi positif ini tentu saja kita harus bisa lebih semangat seperti itu. Nah, selanjutnya Ibu akan mempresentasi kalian. Pertama Puspita, hadir Bu. Amalia, hadir. Lani, hadir Ibu. Rusdatul, hadir Bu. Farihana, hadir Ibu. Melani, izin Ibu. Oh, baik, semoga cepat diberikan kesembuhan ya. Amin. Kemudian ada Ibu Ayu, hadir. Okta, hadir. Berarti yang bagian Melani ya? Sama Ayu ya. Selanjutnya, nah, sekarang kita langsung ke materi kita pada pagi hari ini. Di sini ada mengungkap fakta alam secara objektif. Kira-kira materi apa sih yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini? Nah, baik. Selanjutnya di sini Ibu menyediakan ice breaking. Karena sepertinya kita pagi-pagi harus lebih semangat, maka di sini Ibu menyediakan ice breaking ya anak-anak. Silakan bisa berdiri kembali. Ikuti gerakan ini ya.
gambar. Ada yang tahu ini gambar apa, anak-anak? Gunung Iya. Tidar. Ada yang tahu ini Gunung Tidar ada di mana? Magelang. Ada yang sudah pernah ke sini? Pernah, Bu. Ya, di Gunung Tidar ada apa aja? Ada monyet. Terus ada apa lagi? Ada tangga banyak. Tangga, terus ada Makam. makam, terus ada apa lagi? Lomba. Lomba, betul sekali. Jadi memang benar ya di Gunung Tidar itu kita bisa mengamati berbagai macam keragaman hayati yang ada di sana seperti itu. Nah selanjutnya berkaitan dengan gambar ini kan apabila kita itu mengunjungi suatu tempat berarti kan kita akan melakukan observasi atau pengamatan. Nah ini tentu saja selaras dengan materi yang akan kita pelajari. Nah kira-kira materi yang akan kita pelajari apa? Nah jadi materi yang akan kita pelajari mengenai teks laporan hasil observasi. Nah di sini ibu menyediakan ada 4 pertanyaan tematik. Yang pertama, pernahkah kalian mengamati objek yang ada di sekitar? Apa contohnya? Siapa yang mau menjawab? Saya, Bu. Ya silakan. Ya, saya pernah mengamati objek di sekitar, misalnya hubungan di halaman sekolah, ruang kendaraan, dan kondisi keadaan kelas, Bu. Ya betul sekali. Nah untuk yang kedua, lingkungan apa saja yang sering kalian amati? Siapa yang mau menjawab? Saya, Bu. Ya silakan. Lingkungan yang sering saya amati yaitu lingkungan rumah, sekolah, dan alam sekitar, seperti Bu. Taman, kebun, ataupun pasar. Nah, ya. Kemudian yang ketiga, apa saja yang kalian peroleh ketika mengamati objek? Tadi mau jawab? Saya silakan. Saya tuh memperoleh informasi berupa ciri-ciri objek, struktur, fungsi, serta fakta yang saya temukan langsung di tempatnya, Bu. Iya, betul sekali. Nah, yang terakhir nih, apakah kalian pernah mendengar informasi mengenai suatu objek dari orang lain? Siapa yang mau menjawab? Saya Iya, silakan. saya pernah waktu itu saya dengar informasi tentang pantai yang teman saya kunjungi. Pasirnya putih, pantainya bersih, dan pemandangannya bagus. Nah dari situ saya jadi tertarik untuk mengunjungi pantai itu. Dan terbukti bahwa pantai itu memang bagus sekali. Ya, baik. Berarti tadi Mbak Ika sudah pernah ini ya mengunjungi pantai gitu ya karena mendengar informasi dari temannya. Terus akhirnya tertarik gitu ya. Iya, betul. Nah, selanjutnya, nah di sini terkait dengan tujuan pembelajaran kita pada hari ini ada 2 ya anak-anak. Yang pertama, terus tadi mampu membandingkan informasi yang akurat dalam teks laporan hasil observasi. Nah kemudian yang kedua, terus tadi mampu mengidentifikasi struktur di dalam teks laporan hasil observasi. Nah jadi pada pertemuan kali ini kita hanya berfokus pada 2 saja. Yang pertama mengidentifikasi informasi, yang kedua ada mengidentifikasi struktur. Nah selanjutnya di sini ibu menyediakan satu video mengenai kunang-kunang. Nah di sini sudah ada yang pernah melihat kunang-kunang? Sudah. Di sini ada videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, berjumpa lagi di video selanjutnya. Bagi kalian yang hidup di pedesaan, pasti sudah tidak asing lagi dengan hewan kunang-kunang ya guys. Hewan dengan nama latin Lophiridae ini memang terkenal sangat unik karena dapat mengeluarkan cahaya seperti lampu. Di kesempatan kali ini, mari kita ketahui bersama beberapa fakta menarik dari kunang-kunang. Namun sebelumnya, Anda bisa subscribe dulu channel ini untuk mendapatkan informasi. Bukan jenis lalat. Meski kunang-kunang memiliki sebutan firefly atau lalat api, namun nyatanya hewan ini bukan jenis dari lalat. Nah tadi setelah kalian melihat video mengenai kunang-kunang, kira-kira apa aja sih informasi yang bisa didapat? Nah tadi salah satunya apa? Jadi kunang-kunang itu bukan merupakan jenis lalat. Nah, terus kunang-kunang juga ini ada apa ini? Cahaya. Nah, berarti kunang-kunang itu merupakan salah satu jenis serangga yang memang dia itu bisa mengeluarkan cahaya dari reaksi kimia. Nah, di sini ketika kalian menjumpai kunang-kunang, tentu saja kalian akan melihat kan ya, melihat kunang-kunang itu bentuknya seperti apa, ciri-cirinya seperti apa. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya setelah tadi kalian sudah memperhatikan video ini, di sini ibu menyediakan contoh teks laporan hasil observasi mengenai kunang-kunang. Nah, silakan pada Mbak Ani bisa membacakan. Kunang-kunang adalah sejenis serangga yang dapat mengeluarkan cahaya dari
kita seperti rawa-rawa dan daerah yang dibentuk Indonesia. Ya, baik, terima kasih kepada Lani yang sudah membacakan contoh dari teks laporan hasil observasi. Nah, jadi anak-anak, setelah kalian tadi kan sudah melihat videonya ya, otomatis kalian akan menjumpai berbagai fakta mengenai kunang-kunang. Nah, jadi fakta-fakta itu tentu saja bisa kita buat menjadi teks laporan hasil observasi. Karena teks laporan hasil observasi itu salah satu cirinya adalah di dalamnya mencakup berbagai macam informasi dan juga informasinya itu harus bersifat fakta atau faktual seperti itu. Nah, selanjutnya, di sini Ibu akan menerangkan mengenai materi dari teks LH itu sendiri. Nah, di sini ada pengertian teks laporan hasil observasi. Seperti yang sudah Ibu sampaikan tadi bahwa teks laporan hasil observasi itu merupakan teks yang mengungkapkan fakta-fakta. Jadi fakta-faktanya itu didapat dari pengamatan kita selama di lapangan. Jadi kita itu tidak boleh memasukkan hal-hal yang bersifat manipulatif. Jadi seharusnya memang bersifat faktual seperti itu. Nah, selanjutnya di sini ada tujuan teks laporan hasil observasi. Nah, tujuan teks laporan hasil observasi itu untuk mendapatkan informasi dan juga penjelasan rinci mengenai suatu hal dari sudut pandang keilmuan kepada pembaca. Jadi, dari berbagai macam informasi yang ada di dalam teks laporan hasil observasi, nanti pembaca tentu saja akan mendapatkan informasi itu, akan mendapatkan fakta-fakta itu. Nah, selanjutnya di sini ada ciri-ciri teks laporan hasil observasi, ada 5 nih anak-anak. Yang pertama, bersifat objektif. Jadi, teks laporan hasil observasi itu tidak boleh dipengaruhi dari sudut pandang orang lain atau subjektif. Jadi memang benar-benar harus objektif. Nah, selanjutnya berdasarkan fakta. Jadi, teks LHO itu harus disusun berdasarkan fakta yang memang kita temukan di lapangan selama pengamatan. Seperti itu. Nah, yang ketiga, bersifat khusus atau spesifik. Jadi, di dalam teks laporan hasil observasi itu kita harus fokus di dalam satu topik saja. Jangan lebih dari satu topik karena nanti itu bisa membingungkan pembaca. Nah, selanjutnya disajikan secara lengkap. Nah, jadi apabila kita akan menyajikan informasi tentu saja akan lengkap kan? Dan juga di dalam teks laporan hasil observasi itu harus memiliki struktur yang lengkap. Nah, strukturnya nanti akan kita bahas di slide yang selanjutnya. Nah, yang terakhir, disajikan dengan menarik dan juga mudah dimengerti pembaca. Nah, karena teks laporan hasil observasi itu mencakup informasi, maka tentu saja bahasa yang digunakan penulis itu harus mudah dipahami oleh pembaca. Nah, di sini ada struktur teks laporan hasil observasi. Strukturnya ada 3. Yang pertama, ada pernyataan umum. Nah, pernyataan umum ini biasanya itu berada di bagian paling atas sebagai pembuka atau pengantar. Nah, jadi ini tuh bersifat hal-hal yang umum. Nah, selanjutnya yang kedua ada apa anak-anak? Deskripsi bagian. Nah, apabila tadi pernyataan umum itu bersifat informasi yang umum saja, nah di sini itu sudah mulai mendetail informasinya, sudah mulai menjelaskan seperti itu. Nah, yang terakhir ada kesimpulan. Jadi, kalau kesimpulan itu berisi rangkuman dari informasi-informasi yang ada di atasnya, kemudian ada juga manfaat dari objek yang kita observasi. Nah, apakah dapat dipahami anak-anak? Bisa. Ya, ada yang mau bertanya tidak? Belum ada. Nah, baik. Ibu kira anak-anak sudah paham. Nah, sekarang Ibu akan meminta kalian untuk berkelompok. Nah, di sini Ibu sudah membagi kalian berdasarkan nilai kalian pada pertemuan yang sebelumnya. Jadi Ibu sudah membaginya secara heterogen. Nah, silakan nanti kalian bisa duduk. Untuk kelompok 1 ada di sebelah sini, kelompok 2 sebelah sini, kelompok 3 dan terakhir kelompok 4. Nah, untuk kelompok 1 ada Puspita, Amalia, Lani dan juga Rusdanto. Silakan bisa ke sini. Kemudian kelompok 2 ada Farihana, kemudian ada Ike Ayun, kemudian ada Okta dan juga Melani. Namun seperti Melani tidak berangkat ya. Tidak apa-apa. Kemudian yang kelompok 3 ada Adelia, Permita, Tasya dan juga Rizal. Nah, terus kelompok 4 yang terakhir itu ada Risma, Rita, Hafiz dan juga Anan. Silakan bisa menuju ke kursinya masing-masing. Silakan pindah.
semuanya anak-anak? Sudah. Nah, silakan bisa menghadap ke depan kembali. Di sini Ibu akan menerangkan terkait dengan alur pengerjaannya. Jadi, sekarang kalian akan mengerjakan lembar kerja peserta didik. Nah, di sini Ibu sudah menyediakan nama kelompoknya. Sudah ada. Kemudian di sini Ibu menyediakan salah satu contoh teks laporan hasil observasi berjudul Gunung Tidar yang sudah kalian lihat tadi di fotonya ya anak-anak. Kemudian di sini Ibu menyediakan beberapa pertanyaan. Silakan nanti kalian bisa menjawabnya di lembar jawab ini ya. Untuk pekerjaannya Ibu memberikan waktu selama 20 menit. Kira-kira cukup atau tidak? Cukup. Apakah sudah selesai anak-anak? Sudah. Nah silakan untuk lembar jawabnya bisa dikumpulkan ke depan. Kemudian untuk lembar soal bisa tetap berada di kalian saja. Baik, nah selanjutnya setelah kalian sudah mengerjakan LKPD, tentu saja kalian sudah membaca mengenai Gunung Tidar ya anak-anak? Sudah. Nah selanjutnya Ibu menyediakan kuis anak-anak. Kira-kira kuisnya tentang apa? Jadi sebelum memulai kuis, Ibu akan menjelaskan alurnya terlebih dahulu. Jadi setiap kelompok cukup menggunakan satu gadget saja ya, untuk nanti bisa memindai kode batang yang Ibu sediakan seperti itu. Nah untuk namanya itu pakai nama yang sudah Ibu bagikan nama kelompoknya. Ada capung, ada kupu-kupu, ada lembah, gitu ya. Nah nanti Ibu menyediakan beberapa soal. Jadi nanti setiap kelompok itu akan ibaratnya cepet-cepetan gitu, cepet-cepetan untuk mengerjakan soalnya. Jadi nanti akan muncul skornya. Nanti yang tertinggi akan Ibu kasih reward. Kita langsung saja. Bu, aku masuk dulu. Silakan bisa di-scan atas. Bu, aku juga. Bu, jadi kalian itu belum bisa mulai sebelum Ibu nanti mengklik mulai seperti itu. Jadi kalian langsung saja terlebih dahulu gitu. Aku udah ada kalau aku nih. Ayo coba lagi itu. Ketutupan dulu. Udah, ayo kurang dulu lagi. Ketutupan dulu. Ini kenapa? Salah ya? Alhamdulillah. Yang dimasukin sama kelompoknya. Weh. Aduh tenaga. Kapibara. Oh ada kapibara ini. Itu yang baru tenaga baru. Capung mana kalau
Kunang-kunang pemimpin ya, anak. Kunang-kunang pemimpin. Ayo, ayo, ayo. Wah, lomba cantik nih, lomba cantik lagi nih. Udah mulai di atas. Wah, lomba cantik masih pemimpin, lomba cantik. Wah, lomba cantik sudah selesai nih sebelumnya. Ayo main lomba lain. Lomba cantik udah pemimpin ini. Lomba cantik sudah. Terus kupu-kupu sudah. Sabun sudah. Kunang-kunang sudah. Sama Ini ya. Islah. Kapibara jawabannya gua langsung mulai. Nah, ini ada rekapan dari jawaban kalian ya. Ada yang benar, ada yang salah, kemudian ada yang tidak terjawab ini ya. Nah, untuk yang mendapatkan juara 1 ada kelompok lebah. Beri tepuk tangan untuk lebah. Kelompok lebah bisa maju ke depan. Iya, sini maju. Kamu boleh maju nggak? Nanti dulu gantian. Ini untuk kelompok lebah. Nah, selanjutnya kelompok sapu. Ya, sini maju, 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 maju. Kelompok sapu sini. Ini untuk kelompok sapu. Terus selanjutnya ada kelompok kupu-kupu. Ya, maju. Makasih, Bu. Yeay, tangan untuk Abigail. Gimana anak tadi kuisnya, seru tidak? Seru. Tidak sesuai dengan kunci jawaban, Bu. Hoax. Baik, nah, tadi Ibu lihat kalian sangat bersemangat ya. Dan semoga kalian bisa lebih mudah memahami ketika Ibu sudah menyajikan penerapan dari materi teks LHO-nya melalui kuis. Nah, kemudian di sini sepertinya waktu sudah menunjukkan pukul berapa ini? Pukul 8.30. Sepertinya sudah hampir selesai ya, anak-anak. Nah, di sini ada kesimpulan dari materi kita pada pagi hari ini. Ada yang mau membacakan? Ayo, Bu. Siapa ini? Siapa dulu?
teks faktual yang menjadikan fakta-fakta sebuah secara objektif dan ilmiah dengan tujuan memberikan informasi serta penjelasan prinsip mengenai suatu hal dari sudut pandang keilmuan kepada pembaca. Ya, baik, terima kasih. Nah, selanjutnya sini ada refleksi pembelajaran ya anak-anak. Silakan kalian bisa memindai kode batang ini. Terus di situ ibu menyediakan beberapa pertanyaan terkait dengan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Apakah kalian merasa senang, sedih dan lain sebagainya? Kalian bisa menuliskannya seperti itu, dan juga ini bisa dijadikan sebagai refleksi bagi ibu untuk menciptakan pembelajaran yang lebih menyenangkan di pertemuan selanjutnya. Sudah dipindai anak-anak? Sudah. Itu saja ya anak-anak terkait dengan materi kita pada pagi hari ini. Untuk minggu depan kita masih membahas mengenai materi teks LHO. Nah, selanjutnya untuk pekerjaan rumah bagi kalian, mungkin kalian nanti bisa belajar terlebih dahulu ya di buku paket yang sudah kalian pegang selama 1 semester ini. Nah, kalian silakan bisa membaca materi selanjutnya setelah hari ini kalian sudah mempelajari mengenai membandingkan informasi di dalam teks LHO dan juga strukturnya. Nah, besok kita akan bertemu kembali di pertemuan yang selanjutnya. Nah, untuk menutup pertemuan kita pada pagi hari ini, silakan untuk ketua kelas bisa memimpin doa. Duduk berdoa mulai. Doa selesai. Ya, terima kasih anak-anak. Itu saja yang dapat ibu sampaikan pada hari ini. Terima kasih, ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Jadi untuk tampilan selanjutnya mohon saya dibantu untuk membuat timer ya, ada timernya ya. Kita maksimal 25 menit.